Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi dan hukum Mendel, disusun oleh Rizky Nurjuliana, NIM 2019-33240, Oni Royani, NIM 2019-33245, Fitrah Nuraini, NIM 2019-33249, Risa Amelia Sofiana, NIM 2019-33260, Yuan Indrawan, NIM 2019-33265. Dalam sistem reproduksi sendiri, kami membahas organ reproduksi, cara kerja sistem reproduksi, dan gangguan sistem reproduksi. Organ reproduksi terbagi menjadi organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi luar pria terdiri dari penis dan skrotum atau kantong pelir. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai tempat keluarnya sperma. Skrotum atau kantong pelir berfungsi untuk menjaga agar suhu testis sesuai untuk memproduksi sperma. Organ reproduksi dalam pria terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kantong sperma, dan uretra. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Kantong sperma sendiri berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan pria terdiri dari vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesika seminalis berfungsi untuk memproduksi cairan dan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Kelenjar prostat berfungsi untuk menambahkan cairan yang membantu sperma saat ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Kelenjar Cowper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita terdiri dari labia, mons pubis, lubang vagina, lubang uretra, klitoris, kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina. Mons pubis merupakan tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah masa pubertas. Lubang vagina merupakan pintu masuk ke vagina. Lubang uretra tempat keluarnya urin dan kandung kemih. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora. Kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Organ reproduksi dalam terdiri dari vagina, serviks atau leher rahim, rahim atau uterus, ovarium atau indung telur, saluran telur atau tuba Fallopi. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Serviks atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Rahim atau uterus merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ovarium atau indung telur
berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama yakni estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Terakhir, saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Selanjutnya, cara kerja sistem reproduksi. Awal proses reproduksi pada manusia terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur wanita. Umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berjalan berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta dengan kelenjar dan hormon membentuk reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Selanjutnya, mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Fungsi sistem reproduksi pada pria terutama untuk produksi dan penyimpanan, serta mengantarkan sperma untuk pembuluh sel telur. Fungsi sistem reproduksi pada wanita memiliki fungsi memproduksi sel telur dan mengandung bayi. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Saya Oni Royani, NIM 2019-33245, akan melanjutkan menerangkan mengenai gangguan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu gangguan reproduksi wanita. Nah, di sini macam-macam gangguan reproduksi wanita, ada dysmenorrhea, penyakit radang pinggul, kanker payudara, amenorrhea primer dan sekunder, ovarium polikistik, kanker serviks, penyempatan tuba Fallopi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai macam-macam penyakitnya, yaitu pertama, dysmenorrhea merupakan rasa nyeri pada saat haid tanpa adanya tanda-tanda infeksi yang disebabkan karena sekresi prostaglandin yang berlebihan sehingga merangsang kontraksi otot polos, myometrium, dan kontraksi atau penyempitan pembuluh darah uretrus. Selanjutnya, penyakit radang pinggul yaitu merupakan radang saluran genitalia atau uretrus, tuba Fallopi, dan ovarium yang diakibatkan oleh infeksi bakteri E. coli. Selanjutnya, radang payudara yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan yang umumnya diderita oleh wanita berusia 45-64 tahun. Selanjutnya ada amenorrhea primer dan sekunder. Amenorrhea primer yaitu gejala tidak terjadinya menstruasi hingga usia 17 tahun, dan amenorrhea sekunder itu tidak menstruasi selama 3-6 bulan pada wanita yang telah mengalami siklus menstruasi pada sebelumnya. Selanjutnya ada ovarium polikistik, yaitu terdapat banyaknya kista berdiameter 10 mm atau kurang pada ovarium. Kista itu tumor jinak yang berisi cairan yang terbungkus oleh selaput semacam jaringan. Selanjutnya ada kanker serviks, biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Kanker serviks itu terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Kanker serviks ditandai dengan rasa pegel pinggul yang luar biasa dan mengalami pendarahan. Selanjutnya ada penyempitan tuba Fallopi, yaitu menghalangi jalannya masuknya sperma sehingga sulit mendapatkan keturunan yang disebabkan oleh genetik atau infeksi kuman. Selanjutnya ada gangguan reproduksi pria. Nah, di sini ada macam-macam gangguan reproduksi pria, yaitu prostatis atau radang kelenjar prostat, yang kedua kanker penis, yang ketiga hipogonadisme, yang keempat uretris atau radang uretra, dan epididymitis atau radang epididymis. Yang kelima orkitis atau radang testis. Di sini ada penjelasannya, yaitu prostatis atau radang kelenjar prostat dapat mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria lanjut usia. Selanjutnya ada kanker penis, biasanya terjadi pada pria yang tidak dikitan atau gak disunat, sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Hal tersebut meningkatkan risiko infeksi menular seksual. Selanjutnya ada hipogonadisme.
yaitu penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hipogonadisme dapat menyebabkan kemandulan, impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder pria. Selanjutnya ada uretris atau radang uretra dan epididymitis atau radang epididymis yang disebabkan oleh mikroorganisme Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Selanjutnya ada orkitis atau radang testis yang dapat terjadi setelah radang epididymis atau penyakit protitis atau gondong. Selanjutnya yaitu ada hukum Mendel. Hukum Mendel merupakan hukum hereditas yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip penurunan sifat pada organisme. Hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama ini sering disebut sebagai hukum segresi atau hukum yang pemisahan alel-alel dari suatu gen yang berpasangan. Hukum Mendel yang pertama menyatakan pada pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat berbeda. Hukum Mendel yang pertama ini mencakup 3 pokok, yaitu yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Konsep mengenai 2 macam alel ini, yaitu yang pertama, ada alel yang resesif, tidak selalu nampak dari luar, dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya huruf V. Dan alel dominan, yaitu nampak dari luar, dan dinyatakan dengan huruf kapital atau besar, yaitu dengan huruf R. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan yang tadi huruf W, dan satu lagi dari tetua betina, yaitu huruf RR. Yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan 2 alel yang berbeda, alel dominan akan selalu terekspresikan atau nampak visual dari luar. Alel resesif yang tidak selalu terekspresikan, karena tetap akan diwariskan pada gamet yang dibentuk pada turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Yuliana, NIM 2019-33240. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 atau hukum asortasi adalah hukum berpasangan secara bebas, berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan dan tidak berlaku untuk persilangan monohibrid. Hukum Mendel 2 ini dapat dijelaskan melalui persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda dengan 2 alel berbeda. Misalnya, buncis biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji keriput warna hijau. Keturunan pertama semuanya berbiji bulat warna kuning. Artinya, sifat bulat dominan terhadap sifat keriput dan kuning dominan terhadap warna hijau, dan dapat diambil data-data berikut ini yang bisa dilihat pada slide-slide yang saya buat. Selanjutnya, gamet-gamet ini dapat berpasangan secara bebas sehingga F2 dapat digambarkan sebagai berikut yang dapat dilihat dari slide yang saya tayangkan saat ini. Jadi perbandingan homozigot terdapat pada kotak nomor 1, 6, dan 11, sedangkan 16 antara lain heterozigot. Sekian dari kelompok saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah perkataan dalam presentasi kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.